Boleh saja engkau tidak mau menyembah Allah, berbuat dosa apa saja Anda lakukan. Bahkan Ramadan ini tidak engkau berpuasa pun silakan. Kalau syarat yang pertama, engkau tidak lagi memakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat Masantara TV, dimanapun berada dalam jaringan media ini yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita sama-sama tidak pernah henti dan tidak pernah bosan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah sangat cinta kepada kita sekalian. Cintanya Allah, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, Mohsin, guru mata pelajaran akidah akhlak, ingin menyampaikan setimbun kebaikan, belajar menyampaikan setimbun kebaikan kepada sekalian. Semoga bisa kita petik hikmah dalam kehidupan kita. Sahabat Masantara TV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, Allah masih cinta kepada kita sekalian. Cintanya Allah, tahun ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bertemu dan beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita syukur, alhamdulillah, semoga ibadah kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini saya akan mengajak kepada kita sekalian merenungkan sebuah materi terkait dengan seorang ulama besar yang pernah menasihati seorang pemuda. Yang pemuda ini merupakan pemuda yang sangat tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mau sholat, tak mau menyembah Allah, dan terkait dengan Ramadan begini tak mau lagi untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan dosa apapun siap untuk dilaksanakan pula. Sang ulama Ibrahim bin Adham ini menasihati kepada anak muda, wahai anak muda, boleh saja engkau tidak menyembah Allah, boleh saja engkau berbuat dosa apa saja, boleh saja saat ini di Ramadan ini engkau tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja kalau engkau mampu menjawab 5 pertanyaan ini. Kalau 5 pertanyaan ini engkau bisa menjawab dengan baik dan benar, maka bebas apa yang kau perbuat. Anak muda bertanya, wahai sang ulama, apa yang saya lakukan? Sang ulama menjawab, 1, boleh saja engkau tidak mau menyembah Allah, berbuat dosa apa saja Anda lakukan. Bahkan Ramadan ini tidak engkau berpuasa pun silakan. Kalau syarat yang pertama, engkau tidak lagi memakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pemuda ini pun kaget. Wahai sang ulama, kalau aku tidak boleh memakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus aku mau makan apa? Bukankah alam raya ini semua rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udara yang aku hirup, napas yang aku pakai, sinar matahari, kekuatan, kesehatan, bisa makan, semua saja di bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku tidak bisa memakannya, nggak boleh makannya lagi, apa yang aku makan? Tanya pemuda ini.
Sang ulama pun menjawab, wahai anak muda, kalau engkau sadar paham, masihkah engkau tidak mau beribadah kepada Allah? Masihkah engkau ingin berbuat dosa apa saja? Dan masihkah engkau tidak mau berpuasa di bulan Ramadan? Begitulah jawab ulama ini. Pemuda ini bertanya, wahai ulama, apa yang kedua yang aku lakukan? Wahai anak muda, boleh saja engkau tidak mau menyembah Allah, boleh saja engkau tidak beribadah kepada Allah, dan boleh saja engkau berbuat dosa apa saja, bahkan engkau tidak berpuasa di Ramadan. Syarat kedua adalah kalau engkau mulai hari ini tidak akan tinggal lagi di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda bertanya, wahai ulama, lantas aku harus tinggal di mana? Bukankah alam raya ini, bumi ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau aku tidak lagi tinggal di buminya Allah, maka aku tinggal di mana? Sang ulama pun memberikan nasihat petua kepadanya, wahai anak muda, kalau engkau sadar, engkau faham, engkau ngerti bahwa bumi ini milik Allah, maka masihkah engkau tidak mau menyembah Allah? Masihkah engkau ingin berbuat dosa apa saja? Masihkah engkau tidak mau berpuasa di bulan Ramadan? Pemuda ini bertanya lagi, wahai ulama, apa syarat yang ketiga? Wahai anak muda, syarat yang ketiga, boleh saja engkau tidak menyembah Allah, boleh saja engkau berbuat dosa apa saja, dan boleh saja engkau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau syarat yang ketiga adalah apa yang kau perbuat itu tidak pernah akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak pernah melihatmu, tidak boleh menatapmu, tidak lagi untuk melihat kondisimu, silahkan saja engkau berbuat apa saja di alam raya ini. Laki-laki anak muda ini bertanya, wahai ulama, bagaimana mungkin perbuatanku tidak Allah lihat? Allah kan maha agung, maha besar, maha menatap. Allah maha alim, aliman, maha mengetahui, maha tahu. Bagaimana mungkin Allah nggak lihat? Sekecil apapun, bahkan niatan hati saya pun udah dilihat oleh Allah. Lantas anak muda dinasihati oleh ulama ini, wahai anak muda, semakin pahamkah engkau? Kalau memang perbuatanmu engkau merasa masih terus dikontrol lihat oleh Allah, masihkah engkau ingin menjadi hamba Allah yang tidak mau menyembah Allah, berbuat dosa apa saja, dan tidak mau berpuasa di bulan Ramadan? Nih, renungkan wahai anak muda. Anak muda pun berlinang air mata dan melanjutkan pertanyaan keempat, wahai ulama, apa syarat yang keempat? Syarat keempat, wahai anak muda, boleh saja engkau tidak menyembah Allah dan berbuat dosa apa saja di alam raya ini, termasuk juga boleh saja Anda tidak berpuasa bulan Ramadan, kalau memang engkau waktunya meninggal dunia, engkau bisa mengundurkan datangnya malaikat pencabut nyawamu. Wahai malaikat, tundalah kematianku. Waktu kemarin yang lalu masih aku pakai bermaksiat kepada Allah, tidak menyembah Allah, dan tidak puasa Ramadan. Saat ini aku akan perbaiki dulu kehidupanku. Nih, ini syaratnya. Anak muda berlinang air mata, wahai ulama, bagaimana mungkin aku bisa mundurkan malaikat yang tugasnya mencabut nyawaku itu? Itu sudah hak baku dari Allah untuk malaikat itu. Tak akan mungkin. Dan ulama mengatakan, wahai anak muda, malaikat satu ini tak pandang usia, jabatan, kedudukan, tak pandang status sosial, tak pandang laki perempuan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
kalau memang ajal seseorang datang kepadanya, diambil pula oleh malaikat itu. Kalau memang kau sadar, paham, gak bisa mendurunkan tugas malaikat itu, masihkah engkau akan menjadi hamba Allah yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Masihkah engkau ingin berbuat dosa apa saja? Dan masihkah engkau tidak mau berpuasa di bulan Ramadan? Renungkanlah wahai anak muda. Subhanallah, anak muda ini pun semakin banyak linangan air matanya. Dan melanjutkan pertanyaan kelima. Wahai ulama, syarat kelima apa? Wahai anak muda, syarat kelima, boleh saja engkau tidak mau menyembah Allah, boleh saja engkau berbuat dosa apa saja, boleh saja engkau tidak puasa di bulan Ramadan, kalau syarat yang terakhir adalah ketika malaikat Zabaniyah, malaikat yang nanti akan membawa kamu ke dalam neraka, maka bilanglah kepadanya, wahai malaikatku, janganlah engkau masukkan aku nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sangat menakutkan, sangat menyakitkan. Selama engkau bisa mundurkan malaikat itu, maka bebas engkau berbuat apa saja. Anak muda semakin tersengal-sengal menangisnya, semakin kuat menangisnya. Wahai ulamaku, bagaimana mungkin aku bisa memundurkan malaikat, membawa ke neraka bagiku? Memang tugasnya dia seperti itu. Sang ulama menasihati, wahai anak muda, masihkah engkau akan menjadi hamba Allah yang benar-benar tidak menyembah Allah, yang benar-benar berbuat dosa apa saja, yang benar-benar masih tidak mau menyembah Allah dan tidak mau berpuasa bulan Ramadan? Subhanallah, anak muda ini pun merenungkan 5 petuah nasihat sang ulama itu, yang puncaknya subhanallah. Sadar tidak sadar, pelan-pelan akhirnya apa? Berubah 360 derajat menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah, paling taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai puncaknya pemuda ini pun kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Sahabat Masantara TV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat televisi Madrasah Ahsanul Fikri Kota Tarakan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah petuah-petuah indah bagi ulama tersebut di atas. Mari jadikan sebagai cambuk dalam kehidupan kita untuk makin dekat dengan Allah, makin taat kepada Allah. Ramadan tahun ini anugerah besar dari Allah, kita syukur alhamdulillah. Yuk makin mujahidin nafsi, sungguh-sungguh dalam hati kita melaksanakan perintahnya Allah di bulan Ramadan ini, agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang indah dalam kehidupan kita. Dan semoga umur demi umur kita, detik demi detik kita, menit demi menit kita, bisa kita isi dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan di bulan Ramadan ini. Semoga nantinya kita menjadi hamba Allah yang dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali di lain waktu dalam tema yang berbeda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.